Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Wafika dengan NIM 220407502010 dengan nomor absen 10 dari kelas M221. Nah, di sini saya akan memaparkan video animasi mengenai siklus bencana. Jadi, teman-teman sekalian, terdapat 3 siklus bencana. Yang pertama, pra-bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Yang kedua, saat bencana, yaitu tanggap darurat bencana. Dan yang ketiga, pasca bencana, meliputi rehabilitas dan rekonstruksi. Nah, jadi, teman-teman sekalian, di sini saya akan membahas siklus bencana banjir. Nah, sebelum itu, apa sih bencana banjir itu? Banjir adalah suatu peristiwa tergenangnya air di suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air di suatu wilayah, serta dapat menimbulkan kerugian fisik, sosial, dan ekonomi. Banjir terjadi karena dua hal. Yang pertama, alam. Yang kedua, manusia. Adapun faktor alam terjadi karena curah hujan tinggi, pasang air laut, sedimentasi muara. Faktor manusia terjadi karena membuang sampah sembarangan, penebangan hutan, kurangnya resapan air, dan hindari pembangunan pemukiman di bantaran sungai. Adapun dampak banjir. Yang pertama, akses jalan terputus. 2. Gangguan operasional perusahaan. 3. Menimbulkan penyakit. 4. Kerugian material dan korban jiwa. Selanjutnya, siklus pra-bencana banjir. Yang pertama, mengetahui istilah-istilah peringatan yang berhubungan dengan banjir dan atau mengikuti sosialisasi persiapan waspada banjir. 2. Amankan dokumen penting. 3. Siap siaga untuk evakuasi. Berikut pencegahan yang dapat dilakukan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Sampah dapat terbawa arus sungai dan dapat menyumbat aliran air yang kecil sehingga dapat menyebabkan banjir. Melakukan reboisasi agar pohon dapat menyerap air dan menahan air agar tidak langsung mengalir ke sungai maupun ke pemukiman warga, sehingga dapat mencegah banjir ketika curah hujan tinggi. Yang ketiga, membersihkan sampah di aliran sungai. Membersihkan sampah dapat mencegah sampah terbawa air sungai sehingga mencegah sampah menyumbat aliran sungai yang dapat menyebabkan banjir. Yang keempat, membuat saluran air yang baik. Saluran air yang buruk serta terdapat sampah atau tanaman air yang menyumbat dapat menyebabkan banjir. 5. Tidak melakukan pembangunan di daerah resapan air pemukiman serta sampah yang dibuang oleh penduduk dapat menghambat aliran air sungai. Yang keenam, hindari penebangan pohon-pohon di hutan secara liar. Yang harus dilakukan ketika banjir. Yang pertama, segera mengamankan benda berharga dan siapkan tas darurat ke tempat yang lebih tinggi. 2. Hindari berjalan di dekat saluran atau pinggiran air untuk menghindari terseretnya arus banjir. Yang ketiga, matikan aliran listrik, mengevakuasi diri ke tempat yang tinggi.
5. Jika air terus meninggi, hubungi instansi terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, ataupun camat. 6. Melakukan evakuasi menggunakan tali. Nah, yang harus dilakukan setelah banjir surut. Yang pertama, secepatnya membersihkan rumah, terutama lantai yang berlumpur, serta menggunakan antiseptik untuk membunuh kuman penyakit akibat banjir. 2. Siapkan air bersih untuk menghindari terjangkitnya penyakit diare yang sering ditemukan setelah banjir. 3. Selalu waspada terhadap kemungkinan adanya banjir susulan. 4. Makan makanan sehat dan bersih serta selalu menjaga kebersihan. 5. Tidak membuang sampah sembarangan. Adapun beberapa perlengkapan dalam menghadapi bencana. Yang pertama, alat P3K. Yang kedua, peluit. Yang ketiga, lampu senter. Yang keempat, dokumen penting. Yang kelima, pakaian. Dan yang keenam, makanan dan minuman. Dan yang ketujuh, power bank. Nah, baik teman-teman sekalian, itulah tadi 3 tahapan dalam siklus bencana. Semoga video animasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum itu, saya ingin berpantun. Jalan-jalan di depan toko bung, melihat orang membawa candy. Jika bumi tidak dijaga, bencana alam akan terjadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.